Kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-89. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, maka segera terjadilah benturan dari dua macam ilmu yang dahsyat itu. Sosro Birowo berbenturan dengan Lebur Sakedi, dua macam ilmu keturunan dari dua orang sahabat yang pernah berjuang bersama-sama melawan kejahatan. Namun sampai pada keturunannya, ilmu itu terpaksa berbenturan dalam perjuangan yang benar-benar di antara hidup dan mati. Beberapa tahun lampau kedua ilmu itu pernah pula berbenturan di atas Gunung Tidar. Namun pada saat itu benturan terjadi karena salah paham. Apalagi waktu itu mereka yang berkepentingan merasa mempertaruhkan barang yang paling berharga, yaitu keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Mahesa Jenar pada saat itu sama sekali belum pernah mengenal Gajah Sora, dan sebaliknya, kecuali setelah mereka siap menghantamkan ilmu-ilmu itu. Sekarang hal serupa terjadi, tetapi latar belakang persoalannya jauh berbeda. Sekarang benturan itu terjadi karena persoalan hak Banyu Biru bagi Arya Saloka adalah tanah pusaka, tanah tercinta. Demikianlah akibat benturan itu pun dahsyat sekali. Arya Saloka dan Sawung Sariti sama-sama terlempar jauh ke belakang, dan seterusnya mereka jatuh terguling-guling. Untunglah bahwa kedua anak muda itu belum memiliki kedua macam ilmu itu dengan sempurna, sehingga karena itulah maka ketahanan tubuh mereka dalam pemusatan ajian masing-masing masih dapat bertahan sehingga mereka tidak hancur karenanya. Meskipun demikian, untuk beberapa saat mereka terpaksa membiarkan diri mereka terbaring tak bergerak, seolah-olah tenaga mereka terlepas dari sendi-sendinya. Dalam hal yang demikian kembali ketahanan tubuh Arya Saloka tampak lebih besar dari Sawung Sariti. Ialah yang mulai dapat menggerakkan tubuhnya dan perlahan-lahan bangun. Dengan susah payah ia berhasil duduk dan bersandar pada kedua belah tangannya. Baru sesaat kemudian tampak Sawung Sariti mulai bergerak-gerak pula. Namun karena nafsunya yang meluap-luap itulah, agaknya ia memaksa tubuhnya untuk segera dapat bangkit berdiri. Mahesa Jenar menjadi tidak tahan lagi melihat perkelahian itu, sehingga dicobanya untuk melerainya. Katanya, "Anakku berdua, sudahilah pertempuran itu. Tidakkah ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah kalian dengan tidak usah menumpahkan darah?" Tetapi Sawung Sariti adalah seorang anak yang sombong, yang dalam hidupnya sehari-hari seolah-olah tak seorang pun yang berani membantah kemauannya. Karena itu meskipun keadaan tubuhnya sangat tidak menguntungkan, namun ia menjawab, "Paman sudah menyerahkan masalah kami kepada kami berdua. Kalau paman tidak rela murid paman binasa, suruhlah orang lain membantunya." Sekali lagi perasaan Mahesa Jenar tersentuh, namun betapapun pedihnya ia masih menyabarkan diri. Katanya lebih lanjut, "Apakah yang dapat kalian peroleh dengan perkelahian itu? Kunci persoalannya tidak terletak pada kalian, tetapi pada ayah-ayah kalian. Sedang ayah kalian adalah dua bersaudara seayah seibu. Adakah pantas kalau kalian terpaksa bertempur mati-matian? Kalau ada persoalan, biarlah kita bicarakan. Sedang kalau ada masalah, marilah kita pecahkan. Kami sedang memecahkan masalah kami dengan cara seorang laki-laki," jawab Sawung Sariti dengan angkuhnya. Mahesa Jenar mengerutkan keningnya sambil mengusap dadanya, seolah-olah ia sedang menekan hatinya supaya tidak hanyut terseret oleh arus perasaannya. Bahkan ia berkata pula, "Sawung Sariti, kejantanan seorang laki-laki tidak saja diukur dengan keprigelannya bertempur, tetapi juga harus dinilai dengan keluhuran budi. Dengan demikian barulah penilaian kita sempurna.
Keluhuran budi itu dapat dicerminkan oleh tujuan serta pelaksanaan untuk mencapai tujuan itu. Kau jangan menggurui aku, Paman, potong Sawung Sariti, sebab aku sudah tahu semuanya itu. Ketahuilah bahwa tujuanku bukan sekedar membinasakan Arya Saloka, tetapi tujuan yang lebih jauh lagi adalah ketentraman hidup rakyat Banyu Biru dan Paminggit. Bagus, bagus Sawung Sariti, sahut Mahesa Jenar. Demikian hendaknya seorang pemuka dan pemimpin. Namun ketahuilah bahwa aku yakin Arya Saloka pun berhasrat demikian pula. Apakah salahnya kalau kalian dapat bekerja bersama dalam batas-batas yang ditentukan oleh kemampuan kalian masing-masing? Sawung Sariti terdiam sesaat. Kata-kata Mahesa Jenar memang mengandung kebenaran. Kalau apa yang dilakukan selama ini adalah ketentraman hidup rakyatnya, maka sebaiknya tidak perlu ia mengejar-ngejar Arya Saloka, apalagi membunuhnya. Tetapi tiba-tiba kembali nafsunya melonjak-lonjak. Nafsu untuk berkuasa atas tanah perdikan Banyu Biru yang sebenarnya adalah hak Arya Saloka. Karena itu segera ia menjawab, Paman, aku hanya dapat bekerja bersama dengan orang-orang yang tahu diri serta tahu menempatkan dirinya. Tidakkah Arya dapat berbuat demikian? Tanya Mahesa Jenar. Pada saat itu dada Arya rasa-rasanya sudah akan pecah. Ia tidak tahan lagi mendengar pembicaraan itu, yang seolah-olah baginya hanya tersedia di dalam sudut belas kasihan Sawung Sariti. Terdengar oleh darah remajanya yang sedang bergelora. Berteriaklah Arya Saloka mengatasi suara Mahesa Jenar yang hampir melanjutkan perkataannya. Paman, biarlah Adi Sawung Sariti memilih cara yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah ini. Mahesa Jenar dapat mengerti sepenuhnya bahwa Arya Saloka merasa harga dirinya tersinggung. Namun demikian ia masih mencoba berkata, tak ada masalah yang tak dapat terpecahkan di antara kalian. Sebagai keturunan bersama dari Ki Ageng Soradipayana, nama itu memang untuk sementara dapat mempengaruhi perasaan mereka. Namun agaknya masalah haus kekuasaan telah menjamah seluruh relung-relung hati Sawung Sariti. Karena itu ia sudah tidak mau berbicara lagi. Meskipun tubuhnya masih belum segar benar, namun ia telah bertekad untuk menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi karena Aji Lebur Saketinya mendapat perlawanan yang seimbang, ia memilih cara lain untuk membinasakan Arya Saloka dengan kecepatannya memainkan pedang. Maka dalam sekejap mata tampaklah sinar mata pedang berkilat-kilat di dalam gelap malam. Di bawah gemerlipnya bintang gemintang di langit yang kelam. Sekali lagi hati Mahesa Jenar tergetar. Ia merasa tidak dapat berbuat lain daripada menyaksikan kembali perkelahian yang sengit antara Arya Saloka dan Sawung Sariti. Perkelahian di antara keluarga sendiri yang pada hakikatnya tidak banyak berarti dalam percaturan tata pemerintahan di Banyu Biru kelak. Sebab beberapa orang Banyu Biru telah mendengar bahwa Arya Saloka masih hidup dan akan kembali ke tanah pusakanya. Sehingga apabila ternyata kemudian Arya Saloka tidak kembali, maka para pemimpin Banyu Biru pasti akan mengurai persoalan itu. Dan dengan demikian, ketentraman yang diharapkan tidak akan dapat diwujudkan. Yang akan terjadi kemudian adalah penindasan terhadap orang-orang yang ingin membela pemimpin mereka. Bahkan kebenaran Gajah Sora pun pasti akan tersingkap pula setelah Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten dapat diketemukan. Tetapi yang terjadi kemudian adalah benar-benar suatu pertempuran yang sengit. Ketika Arya Saloka melihat gemerlapnya sinar pedang di tangan Sawung Sariti, maka segera ia pun mencabut tombaknya yang diberinya sebuah tangkai pendek. Tombak yang merupakan pertanda kebesaran pemerintahan Banyu Biru pada masa lampau, bernama Kiai Bancak. Demikianlah sekali lagi Arya Saloka dan Sawung Sariti menyambung nyawanya. Dua bayangan yang bergerak
bergerak-gerak dengan cepatnya, timbul tenggelam di antara gemerlapnya sinar pedang dan cahaya kebiru-biruan dari ujung tombak yang bernama Kiai Bancak itu. Kembali perkelahian itu berkobar dengan serunya. Bahkan kali ini di tangan masing-masing tergenggam senjata yang dapat menyobek kulit daging. Sawung Sariti benar-benar dapat mewarisi keahlian bermain pedang dari ayahnya. Sedang Arya Saloka dengan cepatnya dapat mengimbangi. Tombaknya yang bertangkai pendek itu mematuk-matuk berbahaya sekali ke segenap bagian tubuh Sawung Sariti. Tetapi kemudian pertempuran itu telah berlangsung beberapa lama. Kembali terasa tenaga Sawung Sariti telah jauh susut. Karena itu ketangkasannya pun menjadi berkurang. Demikianlah maka ketika Sawung Sariti mempergunakan segenap sisa tenaganya untuk menyerang lawannya, Arya Saloka berhasil menghindar ke samping. Arya Saloka sama sekali tidak membalas menyerang tubuh Sawung Sariti, tetapi dipukulnya pedang yang hanya berjarak beberapa kilan dari tubuhnya itu dengan sekuat tenaganya. Sawung Sariti sama sekali tidak menduga bahwa lawannya akan berbuat demikian. Karena itu pedangnya bergetar sehingga tangannya terasa pedih. Sebelum ia sempat memperbaiki keadaannya, sekali lagi Arya menghantam pedang itu. Kali ini Arya Saloka berhasil. Pedang itu dengan kerasnya terlontar lepas dari tangan Sawung Sariti. Mengalami peristiwa itu, dada Sawung Sariti berguncang. Segera ia meloncat mundur untuk mempersiapkan diri melawan tanpa senjata. Tetapi Arya dengan tangkasnya meloncat pula, bahkan lebih cepat dari Sawung Sariti yang hampir kehabisan tenaga. Apa yang terjadi kemudian adalah ujung tombak Kiai Bancak telah melekat di dada anak muda yang sombong itu. Semua yang menyaksikan peristiwa itu menahan nafasnya. Suasana menjadi tegang. Semuanya menunggu apa yang akan dilakukan Arya Saloka dengan tombak pusaka dari Banyu Biru itu. Tetapi bagaimanapun juga terpaksa mereka mengagumi pula ketabahan hati Sawung Sariti. Meskipun di dadanya telah melekat ujung tombak lawannya yang dalam sekejap mata dapat membunuhnya, namun anak itu sama sekali tidak menjadi takut. Bahkan terdengar giginya gemeretak sebagai ungkapan kemarahan hatinya. Dan sesaat kemudian terdengar ia berkata, "Ayo Kakang Arya Saloka, bunuhlah aku dengan tombak kebesaran Banyu Biru itu." Sebenarnya darah Arya Saloka pun telah cukup panas, dan dalam keadaan yang demikian dapat saja ia menggerakkan tangannya beberapa jengkal. Dengan demikian Sawung Sariti pun akan binasa. Namun tiba-tiba ketika ia telah memiliki kunci kemenangan, tampaklah pada wajah Sawung Sariti sebuah bayangan atas masa lampaunya, masa kanak-kanaknya, di mana mereka berdua dengan anak itu bermain bersama-sama di rawa bening kalau kebetulan Sawung Sariti berada di Banyu Biru. Sebaliknya mereka kadang-kadang berkuda bersama mendaki bukit-bukit kecil di Pamingit untuk mencari buah-buahan yang kemudian dimakan bersama. Diingatnya dengan jelas alangkah rukunnya pergaulan kanak-kanak yang masih jauh dari pamrih dan nafsu keangkara-murkaan. Pada saat itu seolah-olah tidak ada batas antara milik mereka berdua, permainan mereka berdua, bahkan sampai suka duka mereka berdua. Kalau kebetulan Arya Saloka sedang dimarahi oleh ayah bundanya, dengan penuh kesayangan seorang adik Sawung Sariti selalu menghiburnya. Sebaliknya apabila Sawung Sariti sedang bersedih hati, Arya Saloka selalu berusaha untuk meredakannya. Pada saat yang demikian, mereka merasa seolah-olah dunia ini milik mereka berdua, dan tak ada tangan yang akan mampu memisahkan kerukunan mereka sebagai seorang kakak dan adik sepupu. Tetapi tiba-tiba sekarang mereka harus berhadapan sebagai lawan yang harus bertempur berebut nyawa. Alangkah jauh bedanya masa kini dan masa kanak-kanak yang tinggal dapat dikenangnya.
masa di mana hati mereka belum dikotori oleh nafsu dan dendam. Dalam pada itu Sawung Sariti menjadi heran ketika ujung tombak yang sudah melekat di dadanya itu masih belum menghujam masuk. Apalagi ketika lama-telamat dalam kegelapan malam, ia melihat Arya Saloka memejamkan matanya serta menggelengkan kepalanya, seolah-olah ia sedang berusaha mengusir kenangan yang mengganggunya pada saat itu. Memang pada saat itu Arya Saloka sedang berusaha untuk mengenyahkan bayangan-bayangan masa kanak-kanaknya. Namun ia tidak berhasil. Ketika ia memejamkan matanya justru bayangan itu semakin jelas. Bayangan dua orang anak-anak yang berlari-lari sambil berteriak-teriak nyaring dan berbimbingan tangan. Tiba-tiba kenangan itu dipecahkan oleh Sawung Sariti dengan tataknya. "Kenapa tidak kau lakukan itu sekarang, Kakang? Adakah kau takut melihat darah yang akan menyembur dari luka di dadaku?" Arya tidak menjawab, tetapi tangannya menjadi gemetar. "Jangan berlaku seperti perempuan cengeng," sambung Sawung Sariti. Namun Arya masih diam saja. Memang dalam perkembangan mereka banyak mengalami pengaruh yang berbeda, sehingga watak mereka pun menjadi jauh berbeda pula. Dengan demikian suasana menjadi bertambah tegang. Wajah-wajah yang berada di sekitar kedua anak muda yang berdiri berhadapan itu menjadi tegang pula. Dengan dada yang berdenyut keras mereka menunggu apakah yang akan terjadi. Namun agaknya Mahesa Jenar yang telah lama bergaul dengan Arya dapat meraba perasaan yang menjalari kepala anak itu. Bahkan kemudian ia berdoa, mudah-mudahan Arya mengambil keputusan lain sehingga ia tidak membunuh saudara sepupunya itu dengan tangannya sendiri. Dan apa yang diharapkan itu terjadilah. Tiba-tiba dengan suara gemetar Arya berkata, "Adi Sawung Sariti, jangan berkata demikian. Mungkin benar aku tidak akan berani melihat darah yang menyembur dari luka di dadamu, karena kau adalah adikku yang pernah mengalami keindahan masa kanak-kanak bersama-sama. Nah, Adi Sawung Sariti, pulanglah dan berpikirlah baik-baik agar masalah di antara kita dapat kita selesaikan tanpa pertumpahan darah, baik darah kita sendiri maupun darah rakyat kita." Sawung Sariti mencibirkan bibirnya. Jawabnya, "Kalau kau tidak membunuh aku sekarang, Kakang, kau akan menyesal, sebab akulah kelak yang akan membunuhmu." Arya Saloka menarik nafas dalam-dalam, namun tangannya yang memegang tombak itu masih saja gemetar. Katanya kemudian hampir berdesis, "Aku harap kau akan mengubah pendirianmu. Akan kau temukan kelak kebenaran kata-kataku. Tak ada persoalan di antara kita apabila kita berdiri di tempat kita masing-masing. Sehingga dengan demikian kita dapat memberikan tenaga dan pikiran kita untuk kepentingan tanah kelahiran serta kedamaian dan ketentraman hidup rakyat kita di mana kita dilahirkan dan untuk siapa kita berbakti." Mendengar kata-kata Arya Saloka, Sawung Sariti menarik keningnya. Sekali terlintas di dalam otaknya kebenaran akan kata-kata itu, seperti apa yang didengarnya dari Mahesa Jenar. Tetapi dalam keadaan yang demikian, muncullah kembali kebengalannya. Sebagai seorang yang mempunyai harga diri terlalu tinggi, ia tidak mau menyerah dan minta maaf. Malahan terdengar jawabnya, "Kakang Arya Saloka, pertimbangkan sekali lagi, apakah untungmu membebaskan aku? Sekali lagi aku peringatkan bahwa aku tetap akan membunuhmu dalam keadaan yang bagaimanapun." Arya Saloka menarik nafas dalam-dalam. Juga Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara menjadi pening mendengar kata-kata Sawung Sariti. Bahkan beberapa orang menjadi tidak sabar lagi. Kenapa anak yang sedemikian sombongnya tidak dibunuh saja? Namun Arya berpikir lain. Kelakuannya banyak dipengaruhi oleh tingkah laku Mahesa Jenar. Apalagi yang berdiri di hadapannya itu adalah adik sepupunya. Maka dengan tidak berkata-kata lagi, ditariknya ujung tombaknya dan langsung disarungkan. Kemudian ia melangkah mundur.
Gigi Sawung Sariti masih terdengar gemertak. Marahnya sama sekali tidak mereda, apalagi ia merasa mendapat penghinaan dari kakak sepupunya. Karena itu darahnya justru menjadi meluap-luap, dendamnya menjadi semakin bersusun-susun di dalam hatinya yang kelam. Pada saat itu, ia masih tetap berdiri dengan gagahnya, matanya memandang tetap kepada Arya Saloka. Hanya kadang-kadang saja mata itu menyambar wajah-wajah Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara. Bahkan sempat pula ia menangkap pancaran mata yang bulat segar dari seorang gadis tanggung yang bernama Endang Widuri. Demikianlah Sawung Sariti telah membakar perasaan mereka yang menyaksikan peristiwa itu. Beberapa orang berpendirian bahwa orang yang demikian sombongnya itu lebih baik dibinasakan saja sebelum menjadi lebih berbahaya lagi. Namun Arya Saloka sendiri mengharap mudah-mudahan adiknya itu dapat menemukan kembali jalan kebenaran. Lalu menyadari kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Dengan demikian ia akan menemukan penyelesaian tanpa menanam dendam yang lebih dalam dari cabang keturunan Ki Ageng Soradipayana, sehingga kelak tidak akan mengganggu kedamaian hidup berdampingan sebagai dua orang bersaudara yang memerintah atas tanah masing-masing, Pamengit dan Banyu Biru. Arya Saloka sendiri telah berusaha keras untuk menyimpan dendam atas hilangnya ayahnya Gajah Sora, serta berusaha untuk melupakannya. Sebab apabila dendam dituntut dengan dendam, maka dendam itu sendiri akan menjalar turun-temurun, dan habislah manusia di dunia ini terbenam dalam arus pembalasan demi pembalasan. Beberapa orang menjadi keheran-heranan ketika malahan Arya Saloka memutar tubuhnya dan kemudian melangkah pergi menjauhi adiknya yang masih berdiri tegap tanpa bergerak. Tetapi Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara sama sekali tidak menyesal. Bahkan mereka merasa berbangga hati atas keluhuran budi yang memancar dari rongga dada muridnya. Meskipun kemudian mereka masih mendengar Sawung Sariti berkata, "Kakang, jangan mengharap hatiku menjadi cair oleh sikapmu kali ini. Bagaimanapun juga kau tidak akan dapat kembali menjamah daerah perdikan Banyu Biru." Arya mempercepat langkahnya. Ia tidak mau mendengarkan lagi lagu yang menyakitkan hati itu, supaya ia tidak mengubah keputusannya. Karena itu ketika ia mendengar Sawung Sariti meneruskan kata-katanya, ia berteriak, "Pergilah dan ambil pedangmu. Bunuhlah aku kelak kalau kau sudah merasa mampu. Aku akan merasa bahagia kelak kalau aku binasa depani tanah pusaka serta rakyat tercinta. Demi mereka aku bersedia untuk mati." Setelah itu ia tidak menoleh lagi. Langkahnya menjadi semakin cepat. Bahkan ia tidak menghiraukan lagi orang-orang yang berdiri berjajar mengelilinginya. Ia tidak peduli apakah orang lain akan membenarkan pendiriannya atau tidak. Demikianlah Arya Saloka dengan langkah tetap langsung menuju ke gedangan. Beberapa orang berjalan mengiringinya dengan berbagai perasaan menggayut hati. Meskipun ada di antara mereka yang menjadi kecewa, namun di sela-sela perasaan itu, kagumlah mereka atas kebesaran jiwa anak muda itu. Mereka yang tidak mengetahui latar belakang dari peristiwa itu hanya menganggap betapa tinggi jiwa kejantanannya. Sebagai seorang laki-laki jantan, ia tidak akan membunuh orang yang sudah tidak berdaya lagi. Sawung Sariti memandang iring-iringan itu sampai lenyap di balik tabir kegelapan malam. Beberapa kali ia menarik nafas, kemudian ia melangkah maju, dan kemudian membungkuk memungut pedangnya. Dengan tajam diamat-amatinya pedang kebanggaannya itu, seolah-olah ia sedang bertanya pada benda itu, kenapa kali ini ia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Bahkan di beberapa bagian dilihatnya pedangnya mengalami kerusakan. Karena itu ia menjadi kagum atas ketajaman dan kekerasan baja bahan tombak yang bernama Kiai Bancak.
Setelah ia menyarungkan pedangnya, dilayangkan pandangannya berkeliling, baru kemudian terasa betapa sepinya. Perlahan-lahan ia melangkah dan berjalan menjauhi tempat di mana ia hampir saja binasa. Sesaat kemudian arena itu menjadi sunyi, sunyi sekali. Namun di dalam kegelapan malam masih ada seorang yang berdiri di antara mayat-mayat yang masih bergelimpangan di sana-sini. Orang itu adalah Mahesa Jenar. Ia tidak turut serta dengan orang-orang lain kembali ke gedangan, tetapi ia berhenti beberapa tonggak dari desa itu. Ia tahu bahwa dalam keadaan yang demikian, Arya lebih senang duduk sendiri, merenung dan menimbang-nimbang apa yang sudah dan akan dilakukan. Karena itu lebih baik ia tidak mengganggu. Kepu Kanigara telah lebih dahulu kembali ke gedangan mengantar anaknya yang kelaparan, bersama dengan Wanamerta dan orang-orang lain. Namun pada saat itu, Mahesa Jenar sama sekali tidak merasa lapar. Beberapa kali ia membungkuk mengamat-amati mayat-mayat yang terbujur lintang di arena. Ada di antaranya yang sudah tua, tetapi ada di antaranya yang masih sangat muda. Sekali dua kali terpaksa ia mengusap dadanya. Sekian banyak orang melepaskan nyawanya hanya karena ketamakan beberapa orang yang ingin memegang kekuasaan. Berbahagialah mereka yang mati dalam tugas suci mereka, tetapi sayangnya jiwa yang melayang sebagai korban nafsu yang tak terkendali. Demikianlah malam bertambah kelam. Di langit masih tampak peterbangan kelelawar mencari mangsa. Sedang di kejauhan terdengar gonggongan anjing liar mengerikan. Mahesa Jenar masih saja berdiri tegak di dalam gelapnya malam, di antara mayat-mayat yang bergelimpangan. Matanya memandang jauh ke arah bintang-bintang di langit. Namun hatinya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tentang esok. Apakah kira-kira yang akan terjadi? Adakah pasukan dari Pamingit dan rombongan orang-orang golongan hitam itu akan kembali lagi menyerang? Ataukah mereka sudah merasa bahwa mereka tak berhasil? Meskipun demikian adalah menjadi kewajiban Mahesa Jenar untuk tetap waspada dan bersiaga sepenuhnya. Sekali-sekali dilayangkan pandangan matanya ke arah pedukuhan gedangan yang lamat-lamat meremang, seperti bayangan yang kelam menggores di wajah langit. Mahesa Jenar menarik nafas. Pedukuhan itu tampak betapa damainya dalam kelelapan tidurnya, seolah-olah tidak pernah terjadi keributan sama sekali. Tetapi di sini bukti-bukti itu dihadapinya, mayat dan bau darah. Menghadapi kenyataan itu, darah Mahesa Jenar berdesir. Namun ia sadar sesadar-sadarnya bahwa kehadirannya di dunia ini bukanlah sekedar untuk menjadi umpan nafsu dan ketamakan. Tetapi sebagai manusia, ia wajib menegakkan kebenaran dengan usaha-usaha menurut jalan yang dibenarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ketika Mahesa Jenar sedang tenggelam dalam angan-angannya, tiba-tiba di kejauhan tampaklah sebuah bayangan yang melintas dengan cepatnya. Mahesa Jenar menjadi terkejut karenanya. Tetapi dalam tangkapannya yang hanya sekilas itu, taulah ia bahwa bayangan itu adalah orang yang berjubah abu-abu, yang dalam pertempuran yang terjadi beberapa saat sebelum itu merupakan penyelamat yang menentukan. Maka timbullah keinginannya untuk mengenal orang itu dari dekat. Karena itu ia segera meloncat dan berlari secepat-cepatnya ke arah bayangan yang melintas itu. Namun ternyata Mahesa Jenar sama sekali tidak berhasil. Yang terbentang di hadapannya hanyalah wajah malam yang hitam kelam. Sedangkan bayangan itu sama sekali sudah tidak ada lagi. Meskipun demikian perhatiannya kini telah berpindah dari pertempuran yang baru saja terjadi kepada orang yang berjubah abu-abu itu. Siapakah gerangan orang yang telah menjadi teka-teki sampai bertahun-tahun itu? Kalau saja itu Ki Ageng Gajah Sora ada di sampingnya, maka ia akan dapat mencari pertimbangan.
bahwa pasti orang itulah yang telah mengambil keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten dari Banyu Biru. Tetapi apakah gerangan maksud yang sebenarnya? Dan kenapakah orang itu tiba-tiba saja muncul pada saat dirinya terancam bahaya? Bahaya yang hampir saja tak dapat dihindarkan. Apalagi dalam pertanggungan jawabannya terhadap seluruh anak buahnya. Tetapi bayangan itu kini sudah lenyap. Yang tinggal hanyalah beberapa masalah, pertanyaan-pertanyaan dan teka-teki yang bercampur baur berputar-putar di dalam otak Mahesa Jenar. Campur baur antara gambaran-gambaran hari esok serta kenangan hari kemarin yang kadang-kadang tak dapat ditemukan sendi-sendi penyambungnya. Dalam pada itu sekali lagi Mahesa Jenar terkejut. Kali ini lama-telamat ia mendengar suara tembang, jauh sekali. Meskipun setiap kata yang terlontar dapat didengarnya dengan jelas, Mahesa Jenar menjadi termangu-mangu. Siapakah yang berdendang di tengah malam di antara bau mayat dan darah ini? Mula-mula pikirannya terbang kepada Ki Ageng Pandan Alas, namun ternyata suara itu lain, bukan suara yang sudah sering didengarnya. Ketika dendang itu telah genap satu bait, ternyata terdengar diulangnya kembali. Kata demi kata didengarnya dengan seksama. Memanising manungso sejati, sesantine mring laku utomo, lukito mesu budine, merui hawa lan nafsu, mrih sampurno lair lan batin. Kanthi atopo broto, gegulang mrih hayu, hayu ningrat saisinyo. Rumantine rinakit budi pakarti, toto gatining jalmo. Dada Mahesa Jenar berdesir mendengar tembang itu. Suatu gambaran tentang manusia idaman, manusia sejati yang bersemboyan berusaha sebaik-baiknya untuk mengenal bentuk-bentuk hawa nafsu, untuk mencapai kesempurnaan lahir dan batin. Dengan penuh prihatin dan memeras diri, berjuang untuk kesejahteraan dunia dengan segala isinya, menuju ke arah masyarakat yang toto tentrem, kerto raharjo. Dengan tanpa sadarnya Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan isi tembang itu. Demikianlah hendaknya manusia. Namun agaknya manusia yang demikian itu masih harus dilahirkan. Manusia yang dapat mengenal dengan seksama segala bentuk-bentuk nafsu serta menghindarinya untuk mencapai kesempurnaan lahir dan batin. Tetapi jelas dikatakan oleh tembang itu bahwa manusia itu tidak menunggu datangnya tata masyarakat yang diidamkan, tetapi manusia yang demikian harus berjuang untuk mencapainya. Mahesa Jenar meraba dadanya. Disinilah kadang-kadang letak persimpangan jalan yang berbahaya. Harus ditarik garis yang jelas antara berjuang untuk masyarakat yang diciptakan dengan unsur-unsur nafsu yang menyusup ke dalamnya tanpa disadari. Dalam pada itu tiba-tiba Mahesa Jenar memandang jauh kepada dirinya sendiri. Ia telah sekian lama berjuang untuk satu cita-cita yang menurut keyakinannya akan dapat mendatangkan keteguhan pemerintahan yang seterusnya akan dapat menciptakan masyarakat yang dicita-citakan. Dan bersyukurlah ia bahwa sampai saat ini sama sekali tidak timbul nafsu di dalam dirinya, seperti golongan hitam yang juga sedang berjuang dengan tujuan yang sama, menemukan keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Tetapi bagi mereka, penemuan itu sama sekali bukan suatu perjuangan untuk menegakkan pemerintahan, tetapi bahkan mereka menganggap bahwa siapa yang menemukan sepasang keris itu akan mampu menguasai golongannya, dan dengan kekuatan mereka dapat merebut tahta Demak.
Untunglah bahwa keris itu sudah dapat direnggutnya dari tangan mereka. Meskipun kini keris itu masih harus dicarinya kembali, Mahesa Jenar menegakkan kepalanya untuk mencoba mengetahui dari manakah suara tembang itu dilontarkan. Tetapi untuk beberapa lama ia tidak berhasil. Suara itu seolah-olah bergulung-gulung dari segala arah, membentur dan melontar kembali dari tebing-tebing bukit di sekitarnya. Bahkan akhirnya ia merasa bahwa ia tak akan berhasil menemukannya. Dengan demikian, Mahesa Jenar dapat kesimpulan bahwa suara tembang itu telah dilontarkan oleh seorang sakti yang sengaja membingungkannya. Bahkan dalam penilaiannya, orang itu pasti lebih sakti dari Ki Ageng Pandan Alas. Dalam tingkatannya sekarang, ia sama sekali tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk dapat berdiri sejajar dengan orang tua itu. Tetapi orang ini yang berdendang dengan asiknya bukanlah orang sejajarnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.